Jumpa lagi Stani Story di sini. Bercerita, berbahagia, berbagi. Jadi apa aja? Selama situasi apa aja? Saya asli dari Tulungagung. Tetangga. Nggak sengaja, ini tetangga. Iya. Jumpa nggak sengaja di sini tiga dokter. Itu waktu mengecek semua data saya itu dokternya pada begini. Ini bagi kamu sangat fit, kamu sangat sehat, darahnya sangat bersih. Kok kamu bisa kena kanker payudara? Gitu kan? Itu tandanya lah kamu bagus, makan minummu bagus, hidup kamu hari-hari bagus. Tapi kenapa kamu punya breast cancer, darah breast cancer, kena kanker payudara, itu kenapa gitu kan? Lalu dokternya mandangi saya agak lama gitu, mata saya dipandang begini, Bohong enggak iya gitu? saya takut, kenapa ini ada apa gitu saya pikirnya, karena kan belum ngerti, belum pengalaman. Belum pengalaman. Iya belum pengalaman, terus saya ditanyai satu hal, Mbak, Cece, apakah kamu dulu itu punya suatu pengalaman pahit di masa lalu gitu? Dokternya tanya gitu ya? Jadi langsung seperti itu, kan mereka ahlinya ya. Kayak saya kan, karena saya belum pengalaman ya saya hanya ya nggak ngerti itu seperti itu nggak ngerti ya aku. Kebetulan waktu itu di saat saya mau menjalani operasi setiap daerah kan saya didampingi sama bos wanita. Wah, bagus banget ya kebetulan Iya, majikannya. waktu saya mengambil hasil dari diagnosa di Kotrasil di Breast Cancer Foundation Hong Kong, di mana Breast Hong Kong aktif di situ, itu saya juga didampingi sama bos wanita. Jadi semuanya itu bos wanita saya tahu dari awal sampai akhir. Nah, di saat tim dokter menanyakan masalah-masa lalu saya, itu bos saya yang menjawab duluan. Yes, she is. Langsung menjawab seperti iya, dia punya pengalaman seperti itu. Saya juga jawab, iya dokter, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Dokternya langsung begini, is correct, benar kamu benar. Di data ini pertumbuhan sel kansermu itu sudah tumbuh 4-5 tahun yang lalu. Tapi pertumbuhannya lambat. Nah, denger ya. Pertumbuhannya lambat karena pola makan kehidupanmu bagus. Jadi begini ya kawan-kawan, kanker itu bisa ganas dan indahnya, lambat dan cepatnya itu tergantung pola kehidupan kita setiap hari. Kalau kita setiap harinya itu stressing, kita imun tubuhnya berat, nggak seneng, ataupun pola makannya bagus, itu kanker sangat cepat untuk meredak, bahkan bisa menyerang ke bagian tubuh yang lain ya. Nah, karena saya makan minum olahraga cukup, jadi pertumbuhannya lambat banget sampai 5 tahun. Itu ketahuannya. Jadi dalam jangka 4-5 tahun itu pun baru grade 2. Tapi juga karena waktu itu ingin cepat-cepat bebas ya, jadi bos saya minta ke tim dokter, dok tolong supaya dia cepat-cepat dioperasi karena saya nggak mau nanti itu semakin membesar terus semakin parah seperti itu. Jadi saya pun langsung tidak punya pilihan, harus mengambil pemotongan, pembuangan seluruhnya. Itulah pengalaman saya. Cuma yang sebelah kiri aja ya. Nah, Udah rata yang kiri. Saya ada separuh laki, separuh perempuan. Nah, begini ya teman-teman. Jadi semisal ini intinya ya. Jadi jika kita punya masalah, kita harus berani bicara. Iya. Terus jaga pola makan. Nah, Mbak Ronani ini makannya bagus, hidupnya bagus, tapi kenapa ada itu? Nah, itu adanya dari karena mungkin ya apa namanya ya? Sifat Ada unek-uneknya yang nggak pernah dikeluarkan, jadinya menyerang ke sel itu. Karena setiap tubuh manusia itu ada sel kankernya sebenarnya. Tergantung kita bagaimana makan kita, kehidupan kita. Padahal cuma sepele ya, nggak mau bicara aja loh. Iya. Cuma sepele nggak mau bicara aja bisa kankernya bisa tumbuh. Saya ini belajar pinter ngomong, kita banyak ngomong setelah saya kena cancer. Karena saya punya pengalaman sharing dengan kawan-kawan, di mana juga dengan Romo Pastor dari Peduli Kasih. Ya, di situ saya dapat pengalaman yang sangat berharga sekali, bahwa orang cerewet, banyak orang ngomong, terbuka, nggak pendiam, itu bisa
membuat imun tubuh kita selalu bagus, bisa menghilangkan stres. Jadi kalau jadi pendiam itu nggak bagus, itu pengalaman saya pribadi. Dan begitu saya mendengar hal seperti itu, saya langsung oh iya memang benar. Akhirnya saya belajar ngomong seperti sekarang. Pinter ya, Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi kita semisal ada apa-apa, kita berani ngomong. Misal kita tersakiti, kita pun harus ada tempat curhat. Jadinya nggak jadi penyakit. Ya itu intinya kita nggak jadi penyakit. Iya. Jadi curhatnya, tapi juga jangan sembarangan curhat. Iya, itu. Kita harus cari orang yang tepat. Nanti kan soalnya begini, sebagian orang itu kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Jadi hati-hati. Itu pasti ada. Dulu saya pendiam nggak mau curhat karena mikirnya saya takut nanti orang pada begini-begini. Jadi saya tuh mendem sendiri, mendem jero, curhat itu sama Gusti Allah saja. Tapi ya belum cukup. Nggak baik, ternyata nggak baik. Tubuh kita, fisik kita tuh membutuhkan yang fisiologi kita membutuhkan curhat ke orang lain supaya emosinya bisa keluar. Kalau sama Tuhan saja kan kita cuma diam saja diri sendiri yang rasain. Tetap di dalam hati. Itu pengalaman saya. Terus Mbak Ronani sekarang kalau pola makannya terus tidurnya itu bagaimana jenengan? Oh gini. Yang sekarang. Oke. Sebetulnya kalau soal pola makan itu bagi saya nggak masalah ya, karena saya sudah kebiasaan makan minum saya bagus. Tapi sekarang saya ubah. Kalau dulu saya makan pun siang bisa kadang makan nasi barang gitu ya. Sekarang kalau pagi saya makannya telur dalam 1 minggu itu paling enggak itu 6 atau 10 ya. Sudah pasti 8 telur, buah sudah pasti. Terus saya bikin kopinya kopi hitam. Itu saya buat dari biji kurma, saya bikin sendiri. Oh iya. Bisa lihat di nanti ada YouTube-nya ya yang biji kurma itu. Kurma. Jadi terus jadi pasti sarapannya kopi sama buah sama telur. Lalu siangnya saya full siang ya. Siang saja saya selalu merebus sayur berbagai macam sayuran sama buah. Nah kalau malam saya makannya baru lauk pauk nasi lengkap seperti itu. Dan saya juga konsumsi kurma setiap hari karena saat ini saya masih menjalani pengobatan radioterapi baru pertama kali ini. Akan dijadwal untuk menjalani radioterapi 15 kali. Saya sudah menjalani kemoterapi 6 kali dan saya pun masih botak. Saya masih botak, nggak punya rambut sama sekali. Tapi ini sudah mulai tumbuh dikit-dikit. Saya yakin nanti bulan depan sudah tumbuh lagi. Sudah tumbuh kok. Iya sudah tumbuh ya dia. Iya. Dikit-dikit ya. 1 minggu udah panjang itu nanti. Dan ini alis saya pun juga rontok, alis mata juga rontok, pandangan saya juga kabur. Terus satu lagi gampang pelupa, jadi kayak pikun mendadak. saya udah terkunci di luar rumah 3 kali nggak bisa masuk rumah gara-gara lupa. Itu waktu pergi belanja. Maka efeknya dari kemoterapi itu badan sakit semua ya. Itu waktu kemoterapi itu saya seperti rebus jalannya seperti ini. Nggak bisa gerak. Apalagi di sini sakit banget. Ini kuku saya juga mulai coklat ya, sudah berbeda warna. Itu dulunya warna apa? Putih. Ini sudah agak baik coklat, sebelumnya kuning, biru. Ya. Sebelumnya biru, kukunya dipotong sakit. Jadi ini saya potongnya pelan-pelan, nggak berani kayak dulu, nggak berani. Kaki juga seperti itu. Jadi 10 jari itu semuanya sakit. Terpaksa saya beli sepatu lebih besar karena sepatu saya dulu saya pakai sakit. Longgar itu Pak. Tapi pola makannya dijaga ya. Hindari yang goreng-gorengan, hindari yang bakar-bakaran, itu nggak bagus buat kesehatan. Yang bagus adalah kayak ikan, sayuran, buah-buahan. Terus sayurannya, makanan yang serba direbus itu lebih menyehatkan buat sel tubuh kita. Bagus kan, jadi harus direbus-rebus itu ya, jangan suka gorengan ya. Gorengan boleh tapi jangan terlalu. Ada 4 pantangan hindari. Iya, apa itu? Nah, pantangan itu 4P ya. 4P. Ingat-ingat ya kawan. 4P. 1. Hindari makanan yang terbuat dari pemanis. Gula putih itu sangat susah dicerna oleh tubuh kita, terutama kita yang punya kanker, yang pernah operasi, itu bisa membuat bekas lukanya susah kering, bahkan bisa membusuk. Gula putih ya, hindari gula putih. Gula putih berarti semua macam-macam gula putih ya di sini. Roti, Jadi apa hindari
Jadi kalau bisa makan yang less sugar, gulanya sedikit. Buatan sendiri, Nah, lebih aman sendiri. Jadi satu ya pemanis atau gula putih. Terus kedua pewarna. Makanan dikasih pewarna hijau, kuning, dalamku ada 5 itu. Nggih. Oh, Itu kan bahaya itu. warna-warni ya. Cantik juga dilihat. Cantik. Jadi lebih baik makan makanan yang warna natural, yang asli, yang nggak dikasih pewarna. Itu bisa untuk kanker atau untuk orang-orang untuk kesehatan kita itu nggak bagus. Meskipun orang yang nggak punya kanker pun itu juga nggak bagus. Iya. Ya, gula putih nggak bagus untuk semuanya, nggak cuma buat orang sakit. Terus yang ketiga, pengawet. Pengawet itu seperti kita makanan kaleng, itu kan banyak ikan di kaleng-kaleng. Terus apa tuh Daging kayak kaleng. apa daging-daging di kaleng, buah-buah di kaleng-kaleng, terus mie instan. Pokok yang semuanya mengandung bahan pengawet itu nggak bagus buat kesehatan. Lalu yang keempat adalah perasa. Perasa sekarang kan macam-macam, mereknya macam-macam. Ada fotonya. Ya kayak seperti itu, semua perasa itu. Untungnya Micin ya, micin. Untungnya saya 10 tahun nggak makan perasa, karena saya masak nggak pernah pakai perasa. Kak Ivan itu juga ya? Iya. Jadi perasa, jadi 4P ya, pemanis, pewarna, pengawet, perasa. Ini tantangan yang harus kita hindari. Buat Boleh kehidupan makan, tapi jangan setiap hari. Intinya seperti itu. Nah, bagus kan sharingnya Mbak Rona ini, sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin udah cukup sekian ya, karena Mbak Rona ini juga udah capek sepertinya. Gini aja Mbak Rona ini, Iya, sekarang Mbak Rona ini bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman atau mungkin Mbak-mbak yang masih takut untuk periksa atau Mbak-mbak yang sudah sakit terus dia drop untuk meningkatkan semangat dia Oh. supaya tetap sehat. Oke. Begini ya, kawan-kawan yang di Hong Kong yang mungkin menonton video ini, saya kasih sedikit panduan ya. Hal yang paling penting, jangan pernah takut untuk mengikuti program Peduli Sehat Hong Kong yang saat ini masih aktif sampai bulan April nanti ya. Karena untuk semua pembiayaannya itu ditanggung oleh Breast Cancer Foundation Hong Kong sama KJRI ya. Jangan pernah malu untuk cek dan juga jangan pernah takut untuk membuka diri untuk melakukan cek dini, itu sangat penting mumpung masih di Hong Kong ya. Karena kalau di Indonesia itu pasti berat, biayanya pasti berat karena banyak sekali kejadian yang akhirnya mereka pulang ke Indonesia sudah hartanya habis untuk berobat. Itu ya, bahkan ada yang jual tanah. Jangan terlalu pelit untuk kesehatan ya. Selagi masih Hong Kong, mari manfaatkan dari sosialisasi mbak-mbaknya yang mbak ambasador. Ini mbak kan termasuk ambasador Peduli Sehat Hong Kong. Nah, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah menutup diri. Mari belajar berani untuk kebaikan kita sendiri. Karena orang kena cancer itu nggak sakit sebelum. Saya nggak sakit. 4 tahun tuh nggak Atau sakit. pusing lah atau apalah gitu nggak ada ya Mbak? Tidak ada. Nggak ada kok. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya kita untuk periksa dini. Untuk meskipun kita nggak sakit, kita Iya. harus periksa itu. Jadi saya tuh kayak ada bom, tahu-tahu saya didiagnosa kanker payudara. Padahal saya udah sakit nggak apa-apa. Lah ya, nah itu kan. Itu suatu kejutan yang buat orang kalau kita nggak siap pasti drop. Yang pasti. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin sesama penyintas kanker payudara seperti saya yang mungkin mengalami drop sedih, mari bahagia, bergembira itu adalah obat nomor 1 buat kita untuk sembuh. Itu penolong kita nomor 1. Ya, saya selalu happy. Kita terima dengan ikhlas karena tubuh kita itu kan milik Tuhan. Di saat Tuhan ambil satu sebagian tubuh kita, ya kita kasihkan karena itu kan hak Tuhan untuk ngambil. Iya. Jadi kita tuh ikhlas saja, bergembira seperti saya setiap hari. Keep spirit, Ya, never give up. iya. Olahraganya juga keren loh ya. Jangan lupa olahraga loh ya, olahraga juga utama loh. Saya selalu olahraga setiap pagi 1 jam. Wah, keren. Rutin ya. Ya rutin. Tapi Makanya orang olahraga kalau dan enggak itu beda badannya. Meskipun kurus tapi kan kurusnya kan bagus. Bukan kurus karena itu. iya. Jadi selalu bergembira ya. Untuk kawan-kawan sesama penyintas kanker payudara, rapatkan tangan, never give up, keep spirit. Oke. Selalu bahagia. Terima kasih. Kita akhiri ya. Mbak Rona ini juga udah capek. Jangan lupa ya untuk like. Nah, dia kan senang olahraga kan? Saya olahraga. Yuk. Jangan lupa untuk like dan komen ya, dan subscribe
channel YouTube saya dan channel YouTube-nya Mbak Ronani ya. Kita saling berbagi. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, see you untuk video yang selanjutnya.